Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita sampai pada hari ini. Kita lihat tadi tayangan dari beberapa berita nasional yang marak belakangan ini terhadap kekerasan terhadap wanita dan anak. Untuk itu, kami dari DWP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga dengan saya, Lilis Artika, akan mensosialisasikan tentang peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA. Baik, Ibu dan Bapak mungkin telah mengenal istilah domestic violence atau KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Juga dikenal sebagai tindakan pemukulan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau keluarga. Berdasarkan hasil SPHPN tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan, yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Menurut literasi tambahan adalah rendahnya kesadaran hukum, 6. Budaya patriarki, 7. Dugaan adanya perselingkuhan, 8. Pernikahan dini, 9. Kurangnya pengalaman, 10. Tingkat pendidikan yang lebih rendah, 11. Kurangnya pendidikan seksual. Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan antara lain kekerasan fisik, non-fisik seperti psikis atau gabungan keduanya. Contoh kekerasan fisik adalah penganiayaan, dipukul misalnya ya. Psikis secara verbal adalah perilaku intimidatif, dan gabungan keduanya adalah kekerasan seksual atau pemerkosaan. Contoh kekerasan fisik oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga, misalnya dipukul, ditendang, dicekik, dibekap, diancam, diserang dengan tangan kosong maupun dengan tangan memakai senjata tajam atau senjata tumpul yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Sekarang bentuk kekerasan non-fisik antara lain kekerasan emosional seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan. Dan kekerasan non-fisik ini atau psikologis termaktub dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kini, adakah pertanyaan, apakah ciri-ciri korban kekerasan? Adanya perubahan perilaku, menjadi lebih pendiam, cepat murung dan cemas, menutup diri, takut bertemu orang lain, atau takut bertemu dengan pelaku. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Lalu dampak kekerasan terhadap perempuan bagaimana? Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri, dan infeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non-fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi. Ini pun akan terjadi pula untuk anak-anak yang mengalami gangguan atau kekerasan yang sama. Kita lanjut untuk bagaimana terhadap anak. Sama ya, tindak kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko terhadap trauma seperti berbagai macam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, seperti asma, diabetes, bisa anak-anak menjadi diabetes seperti ini ya, penyakit jantung koroner yang kita kira untuk orang tua, tapi ternyata juga kena ke anak yang menjadi korban kekerasan, juga stroke dan serangan panik sampai depresi. Karena apa? Karena otak anak itu masih sangat muda, seperti spons
yang baik dan buruk itu akan terserap tanpa saringan. Jadi bisa berlangsung lama depresinya. Jadi harus ada bimbingan dari para ahli secara kontinu. Apa saja yang pemerintah sudah keluarkan? Undang-Undang Perlindungan Perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi atau CAT. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjelaskan 1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. 2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Ini dalam KUHP 90. Kita lihat sekarang upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan. Kita coba lihat dari internal dulu ya. 1. Mengontrol diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu dalam keluarga kita bisa perkuat didikan adab, ya, juga ke lingkungan. Demikian kami dari DWP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga, saya Lilis Artika mengucapkan selamat berjuang Ibu Bapak untuk ke depan generasi muda yang lebih baik dan no kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.